teman-teman, nama saya Afnisa Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Arif dalam acara Ramadan bersama Renggo Production. Nah, kali ini ada Mbak Dimi Sekar dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, Mbak Dimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Dimi, kali ini nih, hari ini temanya kira-kira membahas tentang apa nih? Membahas tentang ramuan tradisional Jawa untuk menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Nah, berarti kan minuman tradisional Jawa untuk bulan Ramadan ya. Nah, kira-kira nih di sana ini di Gunung Kidul sendiri itu punya minuman khas nggak yang biasa disajikan kalau ada tamu dari luar atau gimana gitu? Apa? Kalau di daerahnya Mbak Dim ini minuman itu ada nggak yang khusus khas gitu untuk disajikan untuk tamu-tamu dari luar gitu? Ada nggak? Oh, banyak sekali. Kita di sana apa ya? Kayak apa ya? Teh, teh pahit, teh manis, teh gula batu dan semacamnya gitu ya. Ada sih tentunya. Sebelum masuk ke tema kita hari ini nih Mbak, kira-kira nih saya mau tanya, di sana itu di daerahnya Mbak Dini itu untuk kasus corona ada nggak di sana? Ada. Pastinya ada lah ya di berbagai kecamatan tuh ada, satu juga ada. Nah, Kalau di Wonosarinya sendiri itu ada kemarin waktu tanggal 7 Mei 2020 nih, setahu aku yang positif corona sendiri itu ada 10 yakni yang 5 tuh dari Kecamatan Wonosari, terus yang 2-nya dari Kecamatan Purwosari, yang Kecamatan Kalian, Kecamatan Ngawen sama Karangmojo itu satu pasien. Dan untuk DIY-nya sendiri tuh kayaknya tuh terkonfirmasi ada 185 pasien deh kayaknya. nah Mbak Dini mau tanya lagi nih, itu kan sudah ada kasus corona di sekitar Mbak Dini nih. Kira-kira dari Mbak Dini sendiri pencegahan atau biar nggak kena corona nih apa aja dari Mbak Dini sendiri nih? Sudah melakukan apa aja? Tentunya dari aku pribadi tuh ya istirahat yang cukup. Pertama tuh istirahat yang cukup, terus keduanya tuh ya olahraga lah, minimal tuh pagi itu ya 10 menit, 15-an menitan biar kita tuh mengeluarkan keringat kan. Otomatis kalau olahraga tuh kalau keluar keringat kan
ya insya Allah penyakit sekecil apapun dapat bisa mencegahnya gitu. Terus juga jangan lupa cuci tangan, itu paling penting ya di masa-masa corona ini tuh kita harus menjaga kebersihan tangan dengan cara cuci tangan dengan sabun. Terus apa namanya, menjaga pola makan juga itu perlu, pola makan dan minum itu juga perlu. Terus yang paling terpenting tuh tidak apa ya, berkerumun, tidak kumpul berkerumun. Ya boleh berkerumun, tapi asalkan 5 sampai 6 orang saja. Kalau lebih dari itu ya kita ngalah, nggak usah ikut-ikutan berkerumun lah, daripada kita terkena kan mending kita mencegahnya di rumah saja intinya. Berarti memang kalau kumpul-kumpul memang sebenarnya sih boleh, tapi ya tetap dijaga juga yang namanya social distancing, physical distancing gitu ya Mbak Kimi ya. Iya. Kan sekarang kan kita lagi melaksanakan lockdown kan, ya kita sebagai warga Indonesia ya juga nggak usah ngayal-ngayal banget lah ya, kasihan ya, kasihan juga. Nah Mbak Dini, berarti kan ini situasi corona memang ada juga di daerah Mbak Dini. Nah kira-kira dari eh, sekitar Mbak Dini ini ada nggak sih menyelenggarakan sholat taraweh nggak di sekitar masjid Mbak Dini ini? Oh ya, menindaklanjuti yang pengumuman kemarin itu ya, yang di TV itu ya, yang boleh sholat sholat id berjamaah asalkan di suatu apa kampung itu aman-aman aja, nggak ada satu yang terjangkit ya kan ya. Kalau di tempat saya itu belum ada pengumuman, tapi insya Allah ya dilaksanakan Pak. Soalnya di kampung saya tuh nggak ada itu, nggak ada para mudik pulang ya. Paling ada tapi udah di karantina mandiri selama 14 hari gitu loh. Jadi ya insya Allah aman-aman saja, dan insya Allah boleh dilaksanakan sholat jamaah di masjid ataupun di halaman lapangan lain. Balik lagi ke tema nih Mbak Dini. Kan tadi juga temanya kayaknya minuman tradisional Jawa ya. Nah itu saya juga kurang tahu ya Mbak ya. Minuman tradisionalnya apa aja gitu. Apa sama Jawa tuh kayak apa sama dengan Jawa Barat, apa sama dengan Jawa Tengah sendiri, apa mungkin daerah Yogyakarta, Gunung Kidul dan sekitarnya selatan ini beda juga. Nah kira-kira ada persamaan atau ada perbedaan nggak di bumbu apa ya, resep-resepnya itu? Oh beda, beda kalau di apa namanya Gunung Kidul sendiri tuh minumannya tuh beda. Maksudnya itu kan kalau Gunung Kidul kan itu pedesaan alami ya kan. Tentunya tuh juga beda dengan resep-resep kabupaten lainnya. Kalau yang di Gunung Kidul sendiri tuh juga ada, setahu aku sih ada beberapa apa minuman tradisional itu yang bisa menyehatkan atau meningkatkan imun imun kita pada situasi pandemi yang saat ini itu. Ada yang tanya nih Mbak Dini di YouTube nih. Dari Indra Cahya Ramdhani katanya gimana? Gimana tips kalau kampung sebelah Mbak nih sudah ada yang positif katanya? Saya ulangi nih Mbak ya. Katanya gini Halo, dari Indra Cahya Ramdhani. Katanya dari Indra Cahya Ramdhani gini katanya. Gimana tipsnya Mbak Dimi nih kalau di kampung sebelah Mbak Dimi itu udah ada yang positif corona katanya. di kampung ada yang positif corona, apa tindakan saya gitu? Iya betul Mbak. Untuk tindakan kalau semisal ada yang positif corona, kalau di satu pedesaan saya ada yang positif corona, ya bagaimana caranya kita pribadi biar tidak tertular, ya bagaimana caranya lah. Nah Halo. Mbak Dimi, ini juga ada yang nanya juga nih dari Jeep TV katanya. Sari sari dari anggur itu termasuk ramuan enggak katanya?
sari anggur. Bukan, kalau sari anggur itu bukan ramuannya, itu kayak semacam, setahu aku tuh kayak semacam minuman, anu ya, apa namanya, minuman keras ya, kayak kayak contohnya tuh apa, anggur merah, bir. Jadinya kalau minuman tradisional Jawa sendiri tuh ya contohnya tuh ya apa ya, wedang jahe, terus apa, wedang serai, daun salam sama daun pisang. Nah, Mbak Dini, saya tuh punya sederetan minuman-minuman tradisional. Nah, kira-kira nih Mbak Dini, saya mau tunjukkan gambarnya dulu ya Mbak Dini. Ini yang pertama ini ada, eh, nah ini ada wedang jahe nih Mbak Dini. Kira-kira bisa dijelasin nggak wedang jahe itu resepnya apa, khasiatnya apa, itu terbuat dari apa gitu. Wedang wedang jahe. Wedang jahe sendiri itu sebenarnya jahe itu kan tak ke anu ke apa, bumbu dapur ya kan, terus nggak untuk menutup kemungkinan kalau wedang jahenya itu sendiri itu ternyata tuh berkhasiat bagi kesehatan dan stamina tubuh. Biasanya wedang jahe itu dibuat ketika wedang jahe itu diminum ketika dikala cuaca sedang dingin kayak, dan itu kita tuh kalau minum wedang jahe itu rasanya hangat banget gitu loh di badan kita. Terus manfaatnya wedang jahe sendiri itu yang pertama tuh kan meledakan di teman-teman yang lagi mual atau lagi apalah intinya, ya dicoba aja minum wedang ini karena wedang itu sangat menghangat. Jika kita lagi meriang ataupun apalah. Terus yang kedua itu manfaatnya tuh mengganggu, mengobati gangguan pencernaan, terus meredakan sendi dan otot ataupun PMS. Nah, bagi teman-teman cewek-cewek nih yang semisal lagi halangan atau apapun, ya dicoba aja untuk minum wedang jahe. Itu caranya gampang banget kok wedang jahe. Jahenya sendiri tuh kita iris, terus kita rebus, dicampur pakai gula jawa. Ya pokoknya tuh gula jawa sama wedang jahenya tuh sama si jahenya itu direbus, terus dituangkan ke tempat yang kita minum itu ya. Berarti memang sebenarnya itu barang apa, barang-barang di dapur yang sebenarnya mungkin ada kebanyakan ada di dapur, dan itu sebenarnya bisa juga dibuat minuman gitu ya Mbak Dini ya. Iya, banyak apa ya namanya, bumbu-bumbu dapur tuh juga berpengaruh juga gitu loh bagi kesehatan tubuh kita tuh. Nah Mbak Dini, kan itu kan tadi wedang jahe ya Mbak Dini ya. Nah, itu wedang jahenya apakah hanya dicampur dengan air hangat aja terus diseduh jahenya, atau dikasih susu, atau dikasih minuman-minuman campuran lain, itu kira-kira bisa nggak Mbak Dini? Jangan, kalau bisa tuh murni, jangan kalau bisa tuh murni si jahenya sama gulanya aja direbus, jangan dikasih campuran susu dan apalah ini. Pokoknya kan benar-benar alami gitu dari jahenya sendiri. Jadi apa, terbahannya di. Nah, setahu saya nih, Mbak Deni, kan ada juga minuman wedang jahe itu ada yang dibakar dulu, dipanggang dulu, ada yang di oven juga ada, katanya. Ada yang katanya langsung direbus juga ada. Nah, kira-kira yang baik dan bagus menurut Mbak Dini yang mana nih? Direbus dulu karena itu kan jahe kan mentah ya kan, kalau dibakar, kalau setahu aku kalau emangnya dibakar tuh ya direbus dulu baru dibakar, baru dikonsumsi. Nah, yang lebih baiknya menurut saya tuh jahenya direbus dulu aja, nggak usah dibakar, nggak usah diapa-apain, pokoknya alami, direbus dulu, biar matang dengan sendiri.
harus dengan cara direbus itu ya Mbak Dimi ya. Ya, asli. Oke. Nah Mbak Dimi, yang kedua nih saya udah punya lagi nih Mbak Dimi. Yang kedua tuh ada, nah ini dia wedang sereh. Nah Mbak Dimi kira-kira bisa dijelasin nggak wedang sereh itu apa? Cara buatnya gimana? Khasiatnya apa? Dan saran-saran buat diminum untuk apa gitu loh Mbak Dimi, silakan. Kalau wedang serai itu kan sama aja serai ya kan. Serai itu apa? Bumbu dapur juga loh. Semuanya itu bumbu dapur. Caranya membuat wedang serai itu juga sama sebenarnya sama wedang jahe itu. Manfaatnya itu untuk obat, kalau saya itu untuk obat penawar kanker. Jadi kalau misalnya ya nggak, semoga nggak ada apa-apa ya kan. Kalau misalnya nih maaf kata ada yang punya itu dicoba dulu untuk rapid caranya. Caranya juga sama wedang jahe. Rebus air serai. Sebenarnya itu rebusan air serai bermanfaat sebagai obat anti inflamasi dan menegangkan sisi saraf kita dan juga melancarkan pencernaan. Mbak Demi, ini selanjutnya nih saya tuh ada pertanyaan juga nih tentang wedang serai nih. Kan kalau serai itu kata orang-orang di daerah saya ini kata ada serai itu ada dua jenis serai. Nah kira-kira serai yang dipakai yang bisa dipakai itu serai yang jenis apa? Apa bisa dua-duanya dipakai atau jenis-jenis lain bisa dipakai gitu Mbak Demi? Jenis-jenis lain juga bisa dipakai. Pokoknya intinya ya, serai. Nah, serai kalau serai kan itu bahasa Jawa, atau kalau serai itu bahasa Indonesia. Nah Mbak Demi ini kan berarti serai ya. Nah serainya itu apakah diiris-iris dulu Mbak batangnya atau eh, langsung dicemplungin berapa sentimeter gitu ujungnya pangkalnya atau gimana tuh Mbak Demi untuk cara eh, menyeduhnya gitu. Ya itu kan serai kan kurang lebih itu panjangnya tuh ya 1,5 senti ya, kalau nggak 1 senti. Itu ya udah dimasukin aja ke rebusan itu apa air. Kita kan rebus air dulu, rebus air dulu. Nah setelah mendidih aku ditempelin si serehnya itu. Nanti kan terasa apa ya, kalau udah matang tuh bau-bau kan, kalau bau serai itu wangi ya biasanya tuh. Nah kalau udah matang gitu, kalau udah harum-harum gitu ya udah tinggal disajikan saja. Warnanya juga sama sih seperti wedang jahe, tapi cuman pembedanya tuh rasanya dan apa manfaat serta namanya itu sedikit beda. Berarti berarti wedang serai sama wedang jahe itu apakah bisa buat misalnya saya ini nggak enak badan, saya lagi masuk angin itu kira-kira ampuh nggak Mbak? Misalnya Gimana? nih wedang serai kan sama wedang jahe sama ya Mbak ya, khasiatnya mungkin sama. Nah kira-kira bisa nggak kalau saya itu lagi eh, masuk angin, saya lagi nggak enak badan itu kira-kira ampuh nggak buat mengurangi meredakan itu? Ya insya Allah sih ampuh-ampuh saja ya kan, tadi saya juga udah bilang kalau wedang jahe itu untuk apa namanya, menjaga stamina tubuh, untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh masuk angin atau kurang nggak enak badan ataupun apalah, ya dicoba saja untuk meminum wedang jahe. Insya Allah tuh gregetnya itu kembali lagi gitu loh. Maksudnya tuh apa ya? Langsung hangat. Kan kalau kita kan kalau minum wedang-wedang yang panas-panas itu kan seruput gitu kan, otomatis kan langsung berkeringatan, atau nggak mungkin kalau nggak panas tuh nggak keringetan, pasti keringetan. Mbak Dini, tadi kan udah dua nih. Nah kita
agak menjauh sedikit dari tema kita dulu, menjauh sedikit. Nah, kira-kira nih Mbak Dimi, kan ada kabar katanya minuman-minuman yang rempah-rempah segala macam itu bisa menghindarkan kita dari corona. Itu kira-kira bener nggak Mbak Dimi? Sampah-sampah yang berguna gitu. Halo Mbak Dimi. Halo, halo ya, yang rempah-rempah yang bagaimana dulu ya? Saya juga kurang mendengar ya, simpang siur juga. Maksudnya masih dari grup-grup WA, dari share-share WA gitu. Nah, itu makanya kurang jelas juga rempah-rempahnya apa gitu. Katanya minuman ini bisa eh, mencegah corona kata gitu. Nah, kira-kira nih setahu Mbak Dimi nih eh, ada nggak sih, betul nggak hal kayak gitu gitu untuk mencegah corona tuh sebenarnya ada nggak sih? Nggak ada ya minuman apa minuman yang itu rempah-rempah untuk mencegah corona itu tuh sebenarnya nggak ada. Cuman bagaimana caranya minuman itu kita konsumsi itu tuh menjaga imun tubuh bukan mencegah corona. Maksudnya tuh ya apa ya mencegah lah. Maksudnya biar kita staminanya tuh full terus gitu. Kan kalau corona itu kan menyerang kan kalau imun tubuhnya kita tuh menurun kan ya. Nah, Mbak Dimi, eh, berarti kan ini jauh lagi nih dari tema kita kali ini. Mbak Dimi itu kalau boleh tahu Gunung Kidulnya sebelah mana sih? Aku di Gunung Kidulnya di daerah Wonosari masih masuk lagi. Di pusatnya kota Wonosari itu atau di mana ya Mbak? Saya kurang kurang gitu ya, kurang jelas sih. Kadang-kadang suka pernah lewat ke situ tapi nggak tahu di mananya. Ya Wonosari kan itu kotanya loh, terus masih lurus lagi, masih lurus sekitaran berapa kilo itu. Pokoknya kalau saya kan Wonosari itu sebenarnya kecamatan. Nah, saya di Semanunya, kecamatan Semanunya. Oke. Kalau ke pantai itu kira-kira deket nggak Mbak? Oh, ya sekitar pantai mana dulu? Maksudnya yang daerah mana? Kalau ke kecamatan Tepoh ya 1,5 jaman lah, paling 1,5 jam, terus kadang 2,5 jam tergantung pantainya. Kalau yang di jauh sana itu bisa memakan waktu 2 sampai 3 jaman, tergantung pakai motornya sih. Kalau kalau pakai motornya cepat ya 1 jam bisa nyampe gitu. Nah, Mbak Dini, berhubung kita nih tadi udah ngobrol banyak dan masih banyak sih sebenarnya obrolan nih, tapi kita harus rehat dulu sejenak nih buat melihat pesan-pesan berikut ini. Boleh ya Mbak Dini ya? Apa? Gimana? Nah, kita mau rehat dulu sejenak, mau ada pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman, nama saya Afnisa Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa.
Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye! Langsung dari Purbalingga ada Mbak Dimi Sekar nih. Nah, Mbak Dimi Sekar, sebelum masuk ngobrol-ngobrol lagi nih, ada yang say hi ini ternyata nih di YouTube nih. Saya bacakan dulu ya Mbak Dimi ya. Nah, ini dari Afni Malispena official katanya. Katanya, "Hai Dimi," katanya. Hai. Nah, lanjut lagi nih Mbak Dimi. Eh, Terakhir tuh kita bahas tentang wedang serai dan wedang jahe ya, dan berbagai macam manfaatnya. Nah, selanjutnya nih saya punya lagi nih Mbak Dimi. Eh, Wedang selanjutnya, daun apa? Ini namanya daun salam, Mbak. Jadi rebusan daun salam. Nah, coba nanti saya tampilkan dulu ya, Mbak ya. Nah, ini dia daun wedang. Ini apa nih? Daun salam. Oh, maaf. Ini rebusan daun salam. Nah, ini rebusan daun salam ini kira-kira bisa dijelaskan, Mbak, manfaat, terus cara buatnya bagaimana, terus tambahan-tambahan dari rebusan itu apa aja gitu, bisa dijelaskan Mbak Dini? Iya, sama tadi sama halnya yang apa serai, jahe, salam itu kan masakan dapur ya kan. Nggak luput lah dari masakan dapur. Tapi tiga-tiga juga memiliki khasiat yang sendiri-sendiri. Contohnya juga daun salam. Salam ini tuh sendiri tuh manfaatnya untuk men- menstabilkan kadar gula. Jadi kalau teman-teman punya apa, gula kadar gula yang kurang baik itu bisa minum salam untuk baca. Terus apa namanya mengobati hipertensi. Tahu hipertensi atau tensi. Terus mencegah bentuk ginjal dan mengobati batuk, obat batuk daun salam itu. Nah, terus kalau misal teman-teman kalau lagi mau buka puasa ataupun apa, ini sangat baik, sangat cocok untuk dikonsumsi kalau mau buka puasa. Karena apa? Daun salam ini sendiri itu ya banyak sekali manfaat yang didapat. Caranya juga gampang untuk menjadikan sebagai dalam artian si daun salamnya itu tuh kita rebus aja tunggu sampai mendidih baru kita konsumsi gitu. Nah ini tuh cocok banget untuk menjaga ikatan imun dan kesehatan tubuh. Pokoknya intinya kalau kalian yang sedang puasa nih, yang puasa seharian penuh, anu apa, konsumsilah daun salam ini sebagai menu buka puasa pertama kalian. Karena apa? Karena kalau puasa seharian penuh itu kan tenggorokan kita tuh kan apa ya, kering terus kadang juga suka kadang ataupun gimana gitu. Nah jangan dulu, jangan itu dianjurkan, itu sebaiknya minumnya hangat-hangat dulu. Ya kayak contohnya daun salam ini lah pokoknya ini. Untuk membunuh bakteri yang di tenggorokan. Kalau puasa kan ya ada sedikit yang agak gimana gitu kan. Nah,
Mbak Dini, ini kan daun salam ya Mbak Dini. Nah, kalau setahu saya itu, kalau dari warung atau dari pasar itu kan ada yang bentuknya mungkin masih segar, masih hijau, ada yang sudah kering sekali gitu. Nah, kira-kira untuk merebus itu, kira-kira daunnya apa harus dikeringkan dulu, apa memang yang masih segar itu boleh direbus gitu Mbak Dini? Ya, justru yang kalau rebus air daun salam itu tuh justru daunnya tuh yang segar yang hijau itu loh. Yang dia juga boleh, yang kering juga boleh. Asalkan asli gitu loh dari pohonnya sendiri, nggak usah dicampur apapun. Biar ada khasiatnya, ada manfaatnya sedikit. Kalau minuman itu memang apa ya, dibikin, jangan itu harus murni, jadi tidak ada campuran yang lain gitu, biar memang manfaat dan Ya, itunya tetap bagus dan bisa itu ya Mbak ya. rasanya. Nah Mbak Dini mau tanya lagi nih, kan tadi kan daun salam tadi udah yang eh, segar. Nah daun salam ini kira-kira Mbak, selain buat masak dan minum itu kira-kira buat apa sih? Ini saya cari-cari tadi di Google itu katanya mengendalikan rasa sakit. Nah, kira-kira mengendalikan rasa sakit itu sakitnya dalam artian apa gitu? Halo, Halo Mbak Dimi, bisa didengar tadi? yang mengendalikan rasa sakit yang apa? Nah ya, nah kira-kira maksudnya gini, kan saya baca di Google itu katanya daun apa ini wedang daun salam ini bisa mengendalikan rasa sakit. Nah, maksudnya dari mengendalikan rasa sakit itu seperti apa sih Mbak gitu, setahu Mbak nih gitu. Tahu saya tuh untuk mengobati batuk, terus pencegahan batuk ginjal, dan mengatasi hipertensi. Nah, kalau misal teman-teman atau punya keluarga atau punya saudara yang punya tensinya tinggi atau apa kadar gulanya tinggi itu diusahakan untuk minum daun salam. Itu insya Allah tuh menurunkan hipertensi, menurunkan kadar gula, juga bisa menyembuhkan batuk. Mbak Dini, kita keluar lagi dari tema nih, geser lagi sedikit. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Dini kan sekarang di rumah ya, lagi libur kuliah, sedang melaksanakan kuliah online. Kira-kira nih Mbak Dini, kesulitan nggak lagi menjalankan kuliah online ini? Maksudnya ada kesulitan apa gitu, mengumpulkan tugasnya, atau mungkin jaringannya, atau miskomunikasi dengan dosennya atau temannya gitu, kira-kira gimana nih Mbak? Oh, untuk kuliah daring sendiri, yang kuliah online itu ya, kalau saya sih sebenarnya ya enjoy enjoy aja, nggak terlalu tak bikin banget banget karena apa ya? Kalau kuliah daring, kuliah online itu kan susah ya, apalagi kalau pembelajaran itu kalau nggak dijelaskan secara langsung itu nyambungnya itu lama gitu loh. Untuk memahaminya pun itu memerlukan waktu beberapa jam ataupun beberapa waktu. Apalagi kalau pelajaran yang menyangkut tentang komputer itu, wah, ya apa ya, sulit banget gitu. Terus ya kalau ini kan jaringannya ya cukup lumayan bagus. Kalau masalah jaringan sih nggak masalah, tapi kalau apa masalah materi itu ya sedikit bermasalah. Contohnya kayak hitungan kan itu kan harus tatap muka ya, kalau nggak tatap muka tuh ya apa susah kan, orang-orang itu beda-beda ya, ada yang pinter melihat video langsung nyambung gitu juga ada, terus muka itu juga ada gitu kan. Kalau kalau saya tipe-tipenya sih ya setengah-setengah sih, bisa menyambung sana sini ya. Berarti memang eh, ada kelemahan dan ada kelebihannya sendiri gitu ya Mbak Dini ya. Karena mungkin
tadi balik lagi kata Mbak Timi bilang katanya pemahaman setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa cepet langsung menangkap, meresap gitu kan. Ada yang memang harus tatap muka, ada yang eh, lewat online saja sudah bisa mengerti gitu ya Mbak Timi ya. Iya, Nah Mbak Dimi, ini kan Mbak Dimi di Gunung Kidul ya, dekat dengan kampus di Jogja. Nah kira-kira Mbak Dimi apakah ngekos, apakah pulang pergi dari rumah itu? aku jauh, aku dari Jogja ke Gunung Kidul itu jauh, memerlukan waktu 2 jaman. Ya, sayang kalau nggak angkot ya gimana ya, capek di jalan. Lintasan Gunung Kidul ke Jakarta itu kan lintasan provinsi, jadi itu kan apa ya, keluar masuk kendaraan ya pariwisata, terus truk-truk bermuatan apa tinggi itu kan bahaya juga ya bagi perempuannya. Kalau misal bagi laki-laki oke lah kalau Jogja Gunung Kidul itu lagi, tapi kalau bagi perempuan ya saya sarankan nggak usah, mendingan ngekos aja, kecuali ini kalau apa dianya itu rumahnya ya kayak piungan, terus bawahnya piungan gitu. Kalau saya kan masih di atasnya, masih jalan ke Gunung Kidul Yogyakarta itu kan agak-agak muter ekstrim kan, itu kan juga banyak yang amit sewu kecelakaan gitu kan. Juga kalau cewek kan orang mengkhawatirkan itu loh, orang tua. Berarti kalau Mbak Dimi sendiri memang ngekos ya, karena memang eh, dikarenakan jaraknya juga jauh, medannya juga kurang memungkinkan untuk dilalui gitu ya Mbak Dimi ya. Ini ada yang terakhir nih, saya punya minuman yang terakhir ini. Nah, saya coba tampilkan dulu ya Mbak Dimi ya. Nah, ini dia, ada rebusan daun sirsak. Nah, ini rebusan daun sirsak nih, khasiatnya apa? Cara buatnya gimana? Terus, eh, ini baik untuk siapa gitu kira-kira Mbak Dimi? Coba bisa dijelaskan Mbak Dimi. Daun sirsak itu khasiatnya tuh juga sama kayak daun salam. Nah, itu juga baik dikonsumsi untuk anak-anak remaja sampai orang tua, ya punya orang tua lah ya kan, karena orang tua kan juga semakin menua tuh semakin imunnya tuh agak berkurang. Terus bagi remaja juga dikonsumsi boleh-boleh aja, baik kok untuk kesehatan, nggak merugikan. Nah, daun sirsak ini sendiri tuh sebagai obat herbal gitu loh, dimana kan saat ini kan cukup populer kan ya di kalangan masyarakat, apalagi pedesaan. Nggak mungkin kan kalau apa di Jakarta, di Bandung itu kan ada daun sirsa, terus daun salam gitu kan nggak ada. Kalau misal jahe ya masih masih ada di berbagai daerah. Jadi intinya tuh daun salam, daun sirsa tuh hanya ada di wilayah apa pedesaan, seperti contohnya Gunung Kidul salah satunya. Ya, eh, tempat-tempatnya tadi itu juga sama sih sebenarnya tuh masaknya, cara mengolahnya tuh gimana. Kalau daun sisa sendiri tuh boleh yang muda, boleh yang tua, maksudnya dalam arti hijau itu boleh yang kering, gitu, tanpa campuran apapun. Kalau setahu saya ya Mbak ya, Dan ya, silakan Mbak Dimi. untuk mengobati atau mengatasi diabetes, halo, gimana? Silakan dilanjutkan Mbak. Oh iya, daun sirsak ini sendiri itu kan kalau direbuskan juga khasiatnya untuk apa namanya, eh, mencegah adanya diabetes itu loh. Diabetes sebagai sebagai lansia kan itu kan juga bahaya atau diabetes itu. Nah,
lansia juga bisa mengonsumsi rebusan daun sirsak sekali. Terus ya banyak sih macam-macam manfaat dari daun sirsak, daun salam, jahe dan sebagainya. Mbak Dini, saya tuh pernah lihat juga ada yang merebus minuman itu nggak hanya daun sirsak aja, tapi dicampur-campur dengan daun-daun yang lainnya. Nah, kira-kira itu Mbak Dini, menurut Mbak Dini nih, apakah khasiatnya akan tetap sama? Apakah khasiat tetap akan bertambah itu? Beda. Ya daun sirsak, kalau daun salam, jahe, serai jangan dicampur-campur. Nanti kalau dicampur-campur kan takutnya apa ya salah gitu loh manfaatnya. Kan itu kan ada manfaatnya masing-masing, ada kegunaannya masing-masing. Takutnya nanti kalau dicampur-campur malah jadi bukan ramuan, tapi bisa bisa malah mendemi. Kalau ini kayak apa ya, kayak memabukkan gitu. Kayak kalau dicampur-campur itu kan ya sendiri-sendiri aja. Kalau mau daun salam ya udah daun salam, kalau sikat sikat, jahe jahe, serai jangan dicampur-campur ya asli. Nah, berarti memang kayaknya kayak memang harus setiap daun atau setiap minuman itu memang harus satu gitu ya Mbak ya. Resepnya dia kalau misalnya daun serai ya daun serai aja, kalau rebusan daun sirsak ya sirsak aja gitu ya Mbak ya. Ya Oke Mbak Dini, ini lanjut lagi ceritanya tapi versi yang lain Mbak Dini. Kita bahas yang lain dulu. Nah dari daerahnya Mbak Dini sendiri, makanan khasnya itu apa? khas Gunung Kidul khas Gunung Kidul tuh tiwul, walang, terus sama ular. Kan di sini kan anu apalagi di musimnya walang itu kan, terus ular gitu itu bisa buat makan, buat lauk makan gitu. Nah, saya juga agak tertarik nih, Mbak. Saya kan sering juga ke pantai di daerah sana, Gunung Kidul, di bagian selatan. Nah, sering di jalan itu menemukan apa itu namanya gorengan walang segala macam. Itu kira-kira bisa dijelaskan, Mbak? Itu apa aja sih yang dibikin di situ gitu? Terus gorengnya manfaatnya apa kira-kira, Mbak? Kan kadang saya suka penasaran tapi saya nggak berani buat belinya itu. Gitu. Kalau iya ya sih, tapi kalau yang dan bisa betul jadi dengan macam-macam sama makan yang satu ini. Kalau misalnya banget hoki apa tidak gatal gatal. Nah, Mbak Dini, eh, kayaknya kita tadi mengalami gangguan sedikit Mbak Dini, gangguan koneksi. Nah, kita lanjutkan aja Mbak Dini, nggak apa-apa. Nah, Mbak Dini, tadi kan berarti baru ngomongin walang tadi ya. Terus ada tadi apa namanya? Tiwul, Ya, ya Mbak Dini ya. Itu kira-kira apa itu Mbak Dini, bisa dijelaskan? kalau ya soalnya sebenarnya aku tuh bukan asli, sebenarnya aku di Gunung Kidul itu ikut sama ayah. Kalau kalau aku aslinya tuh sebenarnya Tangerang, tapi ya agak tahu-tahu gimana gitu sih. Kalau tiwul itu apa ya, nggak tahu saya lupa. Itu semacam kayak Oke, berarti selain tiwul tadi Mbak ada apa lagi selanjutnya itu yang terakhir yang ketiga itu disebut sama Mbak Dini itu.
Tiwul, walang, sama ungkrong, ngerti ungkrong, ular. Itu apa Mbak Dimi? Ular yang ungkrong itu adalah ular-ular yang udah yang udah gitu tapi tidak jadi. Kan di sini kan banyak lagi musimnya ular ular bersih loh namanya apa makanya ular lah. Nah itu ungkrongnya itu bisa dimasak di sambal goreng itu enak banget, pedes itu enak banget itu tuh. Pokoknya tuh walang terus ular itu sedap banget kalau dimasak, apalagi kalau dipedesin itu cocok banget. Apalagi kalau nasinya nasi tiwul, cocok. Nah, Mbak Dimi, ini terakhir Mbak Dimi, berhubung waktu kita hampir mau habis ini. Nah, terakhir kesimpulan dari wedang-wedang yang tadi sudah disebutkan itu apa Mbak Dimi buat teman-teman Record Production yang nanti menonton nih? Kesimpulan kesimpulan dari semua ini tadi, kesimpulannya tuh wedang jahe, wedang serai, dan rebusan daun salam, rebusan daun sisa tuh sama aja semuanya itu sebenarnya tuh bumbu dapur sih kecuali sisa tadi. Iya pembuatannya itu sama, sebenarnya tuh direbus dulu, tunggu sampai mendidih, terus baru dihidangkan. Nah, yang menjadi pembedanya itu tuh adalah manfaatnya. Kalau warnanya tuh sama aja ya, setahu aku tuh warnanya dari rebusan itu semua ke tempat-tempatnya itu sebenarnya sama aja, warnanya itu agak-agak coklat gimana. Tapi yang menjadi pembeda itu adalah khasiatnya. Nah, untuk wedang jahe sendiri lebih bisa di apa ya biar bisa dipahami kalau wedang jahe sendiri itu tuh untuk menghangatkan tubuh. Jadi kalau misalnya kita kedinginan nih, kalau kita lagi mendaki atau lagi masuk angin atau apalah gitu kan itu jangan lupa wedang jahe biar kita tuh di tubuh kita tuh hangat kan. Wedang jahe ini sendiri tuh manfaatnya ya juga apa meredakan mual, terus meredakan sendi dan otot maupun kedimana yang PMS. Terus kalau yang daun salam itu untuk mengatasi batu ginjal, pencegahan batu ginjal, terus mengobati batuk, menstabilkan kadar gula, dan mencegah kanker juga. Sama sih caranya, kampanye itu juga sama caranya. Terus kalau daun salam sendiri itu tuh bisa untuk meningkatkan imun, menjaga stamina tubuh sama imun. Sama juga halnya dengan gitu. Dan misalkan Oke, Mbak Dimi. apa namanya diabetes. Mbak Dimi. Nah, berhubung waktu kita sudah habis nih Mbak Dimi. Mohon maaf dipotong nih. Nah, eh, kita kayaknya harus mengakhiri juga pembicaraan kita hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Dimi di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta sudah bergabung bersama saya dalam acara Ramadan bersama Ringko Production ini ya Mbak Dimi ya. Oke, tak lupa juga untuk teman-teman Ringko Production untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu di rumah aja. Ingat apabila keluar rumah selalu gunakan masker, masker kain sangat disarankan karena masker medis hanya untuk tenaga medis saja. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan jika keluar rumah menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan diri dan kebersihan lingkungan ya, karena kebersihan sebagian daripada iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Dimi yang ada langsung dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, nama saya Afnisa Sabila Hafizoh. Jangan lupa beli buku Saat Senja Menyapa. Cara pemesanannya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye!